Kita telah melakukan serangkaian simulasi, baik itu variabel string, variabel numerik, operasi aritmatika, sampai dengan studi kasus menyelesaikan perhitungan luas sebuah persegi. Nah, pada bagian ini kita akan menyimpulkan beberapa hal dari serangkaian simulasi yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah tanda dolar, bahwa setiap kali kita membuat variabel, maka akan selalu diawali dengan tanda dolar. Jadi, saat kita membuat pasel variabel, misalkan tadi nama lengkap, kita berikan nilai seperti ini. Kemudian kode yang akan dihasilkan adalah nama lengkap yang dimana di bagian awalnya di sini diawali dengan tanda dolar. Kemudian isi atau nilai dari variabelnya. Yang kedua adalah penggunaan tanda petik, baik itu petik 1 maupun petik 2. Saat kita membuat sebuah variabel yang bertipe string, maka nilai dari variabel yang bertipe string tadi akan selalu diapit oleh tanda petik. Jika kita menggunakan pasel yang sudah disediakan di dalam media ini, maka yang akan dihasilkan adalah tanda petik 1. Tetapi di pemrograman PHP yang sebenarnya, kita bisa juga menggunakan tanda petik 2 seperti ini, sehingga dua penulisan ini akan dianggap sama-sama benarnya. Lalu yang ketiga adalah tanda sama dengan. Tanda sama dengan ini digunakan untuk memberikan nilai terhadap suatu variabel. Oleh karena itu, tanda ini biasa juga disebut dengan operator penugasan. Contoh penerapannya adalah di sini, di mana di sini kita membuat variabel panjang bertipe numerik dan kita berikan nilai dengan nilai 20. Nah, pemberian nilai ini bisa kita menggunakan operator penugasan seperti ini. Begitu juga dengan saat melakukan operasi aritmatika. Di sini kita berikan juga operator penugasan. Kemudian yang berikutnya adalah tanda semikolon, bahwa saat kita membuat sebuah program yang terdiri dari beberapa baris, untuk setiap barisnya itu akan selalu dipisahkan oleh tanda semikolon yang ada di bagian ini. Sehingga apabila kita menyusun sebuah pasal dengan 3 baris program seperti ini, kemudian kita lakukan generate, kode yang akan dihasilkan adalah seperti di layar ini, dan setiap barisnya akan dipisahkan dengan tanda semikolon. Ada beberapa aturan lainnya yang mungkin tidak sempat kita bahas di dalam ruang simulasi. Yang pertama adalah bahwa di dalam membuat nama variabel itu tidak boleh kita awali dengan angka. Contoh misalkan kita membuat nama variabel dengan nama 2myvar. Ini adalah contoh nama variabel yang salah. Kemudian yang kedua, nilai dari variabel yang disimpan adalah nilai yang terakhir kali diberikan. Sehingga bila terdapat beberapa kali perubahan, maka nilai variabel yang tersimpan di dalam memori adalah nilai yang terakhir kali diberikan. Kemudian yang selanjutnya adalah variabel numerik. Apabila dia merupakan bilangan pecahan, maka untuk memisahkan pecahannya itu menggunakan tanda titik. Ini adalah contoh penulisan nilai bilangan pecahan yang benar di dalam PHP. 100,6 maka akan ditulis 100.6, bukan 100,6. Dan yang terakhir, PHP akan secara otomatis melakukan konversi terhadap tipe variabel tergantung dari nilai yang terakhir kali kita berikan. Contoh, di sini kita memberikan nilai variabel dengan nilai 20 atau berupa bilangan bulat atau variabel numerik. Kemudian di baris berikutnya kita lakukan perubahan nilai terhadap variabel panjang ini, dan
tidak hanya nilainya saja yang berubah, tetapi juga tipenya yang berubah. Maka PHP akan secara otomatis mengenali variabel panjang ini sebagai variabel string dan bukan menganggapnya sebagai variabel numerik lagi.